Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya dan inayahnya kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat yang lainnya. Semoga dengan nikmat itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan dengan rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambahkan nikmat untuk kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pejuang risalahnya dan kita umatnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta puasa adalah ibadah yang paling lama. Ya, ibadah yang paling lama dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Seharian penuh kita melakukan ibadah puasa. Kalau kita melakukan sholat paling hanya 5 menit, 10 menit, 7 menit. Itu pun kadang-kadang ada yang melakukan 1 menit untuk satu sholat zuhur. Karena cepatnya. Bahkan ada yang melakukan ibadah sholat tarawih 7 menit untuk 23 rakaat. Masya Allah, cepat sekali. Tapi kalau puasa itu melakukan ibadah dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Yang kedua, ibadah puasa adalah ibadah yang paling mudah, gampang, karena tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu. Ibadah Ramadan, ibadah puasa, tetapi menahan sesuatu. Nah, karena saking mudahnya itu, maka anak kecil pun bisa melakukan ibadah puasa, tapi semampunya. Jadi untuk orang yang dewasa sudah balik, maka dia melakukan ibadah puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Puasa bukan ibadah yang melakukan sesuatu, tapi menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Untuk kita semuanya, puasa itu jangan sampai di siang hari makan dan minum ya sengaja supaya puasanya batal, kemudian dia makan. Itu tidak boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajr. Jadi makan dan minumlah sampai waktu fajar tiba. Ya, kemudian setelah itu tidak boleh makan minum lagi. Kecuali kita dalam kondisi lupa. Nah, misalnya bangun tidur di siang hari kemudian lupa kita minum karena haus atau makan karena lapar. Nah, itu diperbolehkan untuk meneruskan ibadah puasanya. Atau hari pertama biasanya lupa. Ya, biasanya hari pertama karena biasanya sarapan nasi uduk atau lontong sayur atau bubur ayam, kok hari itu nggak ada yang lewat ya. Nah, akhirnya dia bikin sendiri di dapur. Sudah itu makanannya dibawa keluar, dia makan di luar, orang-orang pada melihat. Nah, itu bapak nggak puasa. Nah, setelah diingatkan makanannya sudah habis, belum sempat minum. Nah, sudahlah, ya meneruskan puasanya dengan tenggorokan yang seret ya, karena belum sempat minum. Buat kita kalau lupa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, siapa yang lupa ya, keadaannya sedang berpuasa kemudian dia makan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, diteruskan, itu tidak apa-apa ya. Kemudian yang kedua adalah muntah ya dengan sengaja. Nah, ini buat kita
jangan sampai muntahkan sesuatu dengan sengaja. Nah, itu bisa membatalkan ibadah puasa kita. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menuturkan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak sengaja muntah maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Itu kita kalau muntah dengan asam masukkan sesuatu ke dalam mulut kemudian kita keluarkan, itu membatalkan puasa. Kalau kita tidak sengaja ya, sedang duduk kemudian tiba-tiba muntah, nah itu tidak apa-apa, teruskan puasanya. Yang ketiga, murtad atau keluar dari ajaran Islam. Kenapa? Karena puasa itu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian orang Islam, ya, karena rukun dari Islam, rukun Islam itu 5. Yang ketiga atau keempat adalah puasa. Jadi kalau bukan orang Islam, ya tidak diwajibkan puasa. Otomatis kalau dia murtad ketika sedang puasa, batal puasanya. Yang keempat, gila, hilang akal. Jadi tiba-tiba orang dewasa, ya, akil balik sedang puasa, ketawa sendiri atau menangis sendiri tanpa sebab. Gila dia di tengah hari puasa, maka batal puasanya. Karena orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima, haid atau nifas. Ini buat kaum ibu-ibu, ya, datangnya haid ketika 1 bulan sekali, maka batal puasanya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa kaum ibu-ibu, kaum perempuan itu diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan selama haid, tapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat, ya, yang ditinggalkan. Kalau diganti sholat berapa rakaat saja itu, ya. Kalau haidnya 1 minggu, kalau 10 hari, kalau 20 hari, wah, banyak sekali. Maka puasanya wajib diganti di hari yang lainnya. Yang keenam, keluar sperma atau air mani dengan sengaja. Nah, itu memain-mainkan mohon maaf alat kelamin kemudian sampai keluar. Nah, itu berarti membatalkan puasa, kecuali tidak sengaja, misalkan bermimpi di siang hari. Itu kalau kita mimpi tidak membatalkan puasa. Yang terakhir adalah hubungan suami istri. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau sampai melakukan itu maka wajib membayar kafarat fasyamu syahraini mutatabi'ain, yaitu melakukan ibadah puasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam misati fa'it'amu sittina miskina. Kalau nggak mampu, kasih makan untuk 60 fakir miskin. Nah, itu berat kafaratnya. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja, ya, karena kafaratnya berat untuk kita semuanya. Itu saja kultum singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.